Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, generasi Z yang Allah jaga kehormatannya. Mari bicara jujur. Di era digital, hanya dengan satu klik kita bisa mengakses konten dewasa, serial yang menormalisasi seks bebas dan gaya pacaran tanpa komitmen. Namun, topik ini masih terasa tabu. Orang tua bingung, guru agama kerap menghindar. Akibatnya, kita mencari jawaban sendiri dan seringkali jatuh pada sumber yang justru menjatuhkan kita di Islam. Mari kita pahami bagaimana Islam membimbing kita dalam seksualitas, pernikahan, dan relasi yang tidak sehat. Konsep utamanya adalah ifah, yakni menjaga kehormatan. Bukan sekedar tidak melakukan, tetapi memiliki kekuatan batin untuk menahan diri karena menyadari bahwa tubuh adalah amanah Allah. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, pendidikan seksualitas Islami. Islam tidak tabu membahas seksualitas. Al-Quran menjelaskan haid, mimpi basah, dan hubungan suami istri dengan bahasa yang jelas namun penuh adab. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai pemuda, siapa yang mampu menikah, menikahlah. Itu lebih baik menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Siapa yang belum mampu, berpuasalah, karena puasa menjadi perisai." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di era digital, kita perlu menjalani ta'aruf yang benar. Bukan pacaran penuh rayuan dan berduaan, tetapi proses saling mengenal dengan tujuan nikah dengan bingkai syariat yang melibatkan keluarga. Memahami kesehatan reproduksi juga penting sebagai bagian dari menjaga amanah Allah. Masuk ke pembahasan yang kedua, yakni membangun relasi yang setara dan adil. Warisan budaya patriarki yang disalahartikan sebagai ajaran Islam sering menjadi masalah. Anggapan suami sebagai penguasa dan istri sebagai pelayan tidaklah benar. Allah berfirman dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 21, "Dia ciptakan pasangan dari jenismu agar kamu tentram, dan dijadikannya mawaddah dan rahmah, cinta dan kasih sayang." Kata libas atau pakaian dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 187 menunjukkan hubungan yang saling melindungi dan menutupi kekurangan. Rasulullah SAW adalah teladan terbaik. Beliau membantu pekerjaan rumah, menjahit pakaian, dan bersikap lembut kepada istri. Pernikahan Islam adalah kemitraan, bukan dominasi. Suami adalah pemimpin yang melayani dan melindungi, bukan memerintah. Istri adalah mitra yang dihormati pendapatnya. Kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yakni resiliensi terhadap budaya populer. Kita hidup di zaman di mana budaya populer dengan mudah masuk ke gawai kita. Lagu dengan romantisme perselingkuhan, film yang menormalisasi seks bebas, dan serial yang menampakkan LGBT sebagai hal biasa. Resiliensi bukan berarti menutup diri, tetapi memiliki filter. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Isra ayat 36, "Jangan ikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Pendengaran, penglihatan, dan hatimu akan dimintai pertanggungjawaban. Tanyakan pada diri sendiri. Tanyakan pada diri sendiri setelah menonton film ini. Apakah hatiku semakin dekat kepada Allah atau justru menjauh?" Inilah konten yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Dukung kreator muslim yang menyajikan konten berkualitas dan baik. Sahabatku, cinta adalah fitrah. Rasa tertarik ada hal yang manusiawi. Islam tidak memusuhi cinta, tetapi mengantarkannya ke jalan yang diridhoi agar cinta tidak hanya indah di dunia, tetapi juga kekal di surga. Jangan biarkan rasa takut membuat kita buta. Belajarlah agama dari guru terpercaya. Bacalah buku Islam tentang pernikahan dan persiapkan diri secara mental, spiritual, dan finansial. Jika saat ini masih sendiri, jangan gelisah. Allah sedang mempersiapkan pasangan terbaik untukmu, sekaligus mempersiapkanmu menjadi versi terbaik dari dirimu. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan yang menenangkan hati, penyejuk mata, dan membawa kami bersama menuju surga-Mu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.